Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa hatta yafi'a ila amrillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya berwasiat wabil khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah Jumat sekalian, marilah untuk terus menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita hidup di zaman di mana media sosial menjadi faktor yang sangat besar mempengaruhi kehidupan masyarakat. Isu apapun yang terjadi di masyarakat selalu menjadi perbincangan yang sengit di dunia maya melalui media sosial. Pada gilirannya interaksi antar masyarakat di dunia nyata juga sangat dipengaruhi dengan interaksi mereka di dunia maya. Di media sosial, siapapun bisa berbicara dan menyampaikan pendapat tanpa memandang apakah dia mempunyai gelar akademik ataupun tidak, tanpa melihat apakah dia mempunyai otoritas dan kredibilitas untuk berbicara dalam masalah tersebut atau tidak. Semua orang bebas menyampaikan ide, gagasan, ataupun pikirannya. Dari satu sisi, hal ini merupakan perkembangan yang baik dan kemajuan dalam bidang hak asasi manusia, di mana setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk mengaktualisasikan diri tanpa ada sekat-sekat birokrasi, status sosial, jabatan, ataupun sejenisnya. Tapi dari sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa ada dampak negatif, ada dampak buruk yang cukup besar dari fenomena ini, yakni menjadi kaburnya batas yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan seringkali kebenaran dianggap kebatilan dan kebatilan dipromosikan sebagai kebenaran. Karena hukum yang berlaku di media sosial adalah siapa yang paling mampu mengangkat opini dan meraih sebanyak-banyaknya dukungan akan menjadi pihak yang dianggap benar, atau minimal disangka sebagai sebuah kebenaran oleh orang-orang yang awam dan tidak mempunyai pemahaman yang dalam masalah yang diperbincangkan. Barangkali inilah yang pernah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayati 'alan nasi sanawatu hadda'atin yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha shadiq wa yutamanu fiha al-kha'in wa yuhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-rubaybidah qila wa barubidah qala rajulu tafidu fi amril amah. Yang artinya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah,
dalam situasi dan kondisi zaman yang seperti ini, maka sebagai seorang muslim ada hal-hal yang harus kita perkuat dalam kaitan dengan status kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, kita dituntut untuk menjadi seorang muslim yang lebih cerdas, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh isu yang ditebar berbagai pihak. Kita harus menjadi muslim yang lebih memahami agama, yang kita yakini sebagai sumber aturan yang menata hidup kita, dan tidak ada jalan untuk meraih hal itu kecuali terus-menerus mempelajari agama ini dengan baik, terus memperdalam dan menguatkan keislaman kita dengan belajar kepada guru-guru yang kita percayai. Lalu yang kedua, tugas kita adalah sebagai seorang muslim, maka sudah seharusnya kita menjadikan syariat Islam sebagai barometer untuk menilai segala sesuatu. Kita menilai sesuatu itu baik jika Allah dan Rasulnya menganggapnya baik, dan sebaliknya kita menilai sesuatu itu buruk jika itu dianggap buruk oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan seandainya seluruh dunia menganggap sesuatu itu hal yang sebagai kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menganggapnya sebagai keburukan, maka kita tetap akan katakan bahwa itu adalah buruk. Dengan menjadikan hukum Allah sebagai barometer dalam menilai sesuatu, sebagai komunitas umat Islam, kita akan pandangan yang sama, dan yang lebih penting lagi, kita tidak mudah mengikuti dan meramaikan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hanya karena sedang menjadi tren dan diikuti oleh orang banyak. Maka Rasulullah SAW mengajarkan hal itu. Oleh karena itu, marilah kita semua lebih memahami kembali kepada ajaran Islam secara kafah. Mari lebih bersemangat untuk menjadikan muslim yang paham dengan ajaran yang dianutnya. Mari terus rajin mendatangi majelis ilmu dan belajar tentang hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Dan sesudahnya, mari kita jadikan Islam kita sebagai panduan dalam menilai dan memutuskan setiap masalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bi rububiyyati wa ridwan liman jahada bihi wa kafar, wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi kawakibil gurar. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha fi ma'mar wantahu amanaha anhu wa hadar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad, faya ayyuharajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Khususan Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Aliya wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wa ahfadna wa iyyahum wa farijna wa iyyahum wa aslih bainana wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya qadiyal hajat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum. Aqimussalah.